Sahabat yang dikasihi Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Sapaan Sahabat. Sebelumnya, mari kita minta pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur ketika kami boleh bersama-sama masuk dalam refleksi kami. Tuhan kiranya menolong membuka hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan tinggal dan berkuasa di dalamnya. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Ajari hamba-Mu dengan rendah hati, boleh dipakai menjadi alat penyampai kabar baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat yang dikasihi Kristus, tema kita kali ini adalah Nothing human is alien. Tidak ada seorang pun yang menjadi orang yang asing, orang terasing, orang yang seakan-akan tidak nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, sebelum kita masuk ke dalamnya, mari kita merenungkan apa yang dikatakan orang-orang yang tidak terlihat, orang-orang yang nyata ada di depan kita tapi seakan-akan tidak ada. Apa yang menjadi penyebabnya? Yang pertama, barangkali di tengah-tengah apa yang dikatakan gerakan zaman ini, manusia makin lama makin dipacu untuk menjadi pemenang individual. Dia berjuang untuk kemenangan pribadinya. Sejak kecil anak-anak sekarang dipacu untuk menjadi orang yang menjadi pemenang untuk diri sendiri. Yang kedua, kita tidak punya waktu. Ketika kita memberikan kepada diri kita suatu peningkatan diri, memperlengkapi dengan apa yang dibutuhkan untuk menjadi pemenang nomor satu dari sebuah pertandingan hidup ini, maka kita memang diburu-buru oleh banyak hal. Dan kita kehabisan waktu untuk banyak perkara tentang apa yang diri kita butuhkan untuk mencapainya. Maka tidak ada waktu di luar dari diri sendiri. Yang ketiga adalah penikmatan hidup. Setiap orang pasti ingin menikmati hidup. Tapi sekarang penikmatan hidup itu ditawarkan dengan berbagai cara yang luar biasa, melalui sosial media, melalui berbagai apa yang dikatakan sebuah tontonan di depan mata kita, dan juga penikmatan ketika kita mulai menjadi orang yang tidak mau kalah dengan apa yang dinikmati orang lain. Sehingga makin lama kita ini makin dipacu untuk menjadi self-centered, berpusat pada diri sendiri, makin egois. Dan pada saat-saat seperti itulah banyak alien di sekitar hidup kita. Barangkali dalam rumah kita. Bisa juga dengan lingkungan kita. Gereja, ada komunitas-komunitas yang hadir bersama-sama tetapi tidak melihat ada orang lain selain dari kebutuhan kita untuk hadir di sana. Lalu bagaimana caranya? Ketika kita berada di bawah tema Nothing human is alien, mari belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia mengajari kita sepanjang karya dan tindakannya untuk memiliki compassion heart, hati yang berbelas kasih. Mari kita lihat dari Yohanes pasal 5, ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-7. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." 38 terkapar di sekeliling kolam yang menawarkan siapa yang masuk pertama, dia yang mendapatkan pemulihan hidup.
Dan karena itu selama ia terbaring 38 tahun, tidak ada satupun yang menyadari si lumpuh yang mulai dari muda barangkali, ditambah 38 tahun tetap terkapar, terbujur, tanpa ada yang menoleh. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana empati. Ini bagian pertama dari compassion heart. Empati adalah keberanian untuk masuk ke dalam perasaan orang itu. Mencoba memikirkan seandainya saya adalah dia. Ini bagian yang paling berat dan sulit sekali, saudara. Seandainya saya di tempat dia, lumpuh, 38 tahun menunggu. Ada yang mengangkatnya sebab katanya, dengan kekuatanku sendiri aku tidak bisa, sementara aku mencoba orang lain sudah masuk. Tapi tidak ada yang mengangkat aku. Dan Tuhan Yesus bukan hanya mencoba masuk ke dalam perasaannya, tapi Tuhan masuk lagi pada apa yang diinginkan orang ini. Seandainya kita ini atau dia, orang ini, kira-kira orang ini menginginkan apa? Karena itu bagian yang kedua dari compassion heart adalah meringankan apa yang sedang diderita dan dialami, tekanan yang sedang dirasakan oleh orang itu. Itu sebabnya pertanyaan pertama adalah sebuah pernyataan. Maukah engkau sembuh? Yesus tahu persis siapapun orangnya yang ada di tempat si lumpuh yang 38 tahun ini. Ada sesuatu yang dirindukannya. Dia ingin pulih. Tapi 38 tahun tidak ada yang melihatnya. Membunuh semua pengharapannya. Dia hanya terkapar dan kehilangan apa yang dikatakan. Ketika engkau ada di kolam itu, apa yang engkau inginkan? Maukah engkau sembuh? Sebab Yesus tahu yang diinginkan orang itu ketika nalarnya masih tajam, ketika dia masih menyadari apa yang menjadi kerinduan hidupnya. Dia ingin sembuh dari ketidakberdayaannya. Lihat jawaban orang ini. Saya tidak berdaya, Tuhan. Tidak ada yang mengangkat saya. Dan kalau saya mencoba, orang lain sudah dahulu lebih pertama masuk ke dalamnya. Wah, alien itu adalah orang yang terkalahkan, tersisihkan dan menjadi terasing bagi orang yang menikmati hidup, bagi orang yang punya tujuan kemenangan individual. Bagaimana dengan saya dan saudara? Kadang-kadang saya dan saudara lupa melihat orang lain, bukan? Dalam rumah misalnya, anak-anak kita menatap kita dan menginginkan pelukan kita, ingin disapa dan diajak bicara. Apa yang dialaminya di sekolah, bagaimana dia merasa tidak mungkin berpacu untuk mencapai kemenangan individual. Apa kita mendengar ceritanya atau kita memaksakan dia untuk menjadi pemenang individual? Ketika ia membawa raportnya dan kebakaran, kita memukulinya, atau kita memarahinya, atau kita memeluknya dan minta maaf. Sebab pasti kita lolos, tidak melihat apa yang dikatakan sinar ketakutan yang ada pada dirinya. Dengan orang tua kita yang sudah lanjut, makin lama mereka makin diam. Kenapa? Atau ketika mereka menunggu kita pulang sampai tengah malam pun dia masih terjaga, dan ketika melihat kita pulang mukanya berseri-seri dan ingin bicara barangkali sebab seharian dia sudah sepi. Tapi kita terlalu letih untuk bicara. Kita mengangkat tangan dan kita mandi lalu masuk ke kamar kita. Kita pernah dengar apa yang dirasakannya jadi orang tua yang sudah lanjut usia, yang bertanya-tanya tentang identitas dirinya. Kita pernah mendengar erangan di sebelah rumah kita.
Lalu kita kembali tidur sebab kita tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan kadang-kadang kita berpikir itu menambah urusan. Yesus masuk ke dalam perasaan apa yang menjadi rasa tidak berdaya yang menyakitkan si lumpuh. Yesus memberi waktu untuk melihat dan bercakap-cakap. Yesus berjuang dengan apa yang tidak pernah dipikirkan orang lain, untuk memasuki bagian yang paling dalam keinginan orang itu sendiri. Maka di sana, sapaan pertama Yesus adalah seperti pelukan hangat dari seorang anak yatim piatu yang tidak punya mama papa, dan dipeluk oleh pengasuhnya. Lalu dia memandang dan berkata, "Wah, seperti pelukan mama." Atau di tempat di mana ketakutan, kelaparan, dan penderitaan ada, dan kita datang dan berkata, kita ini sahabat yang datang untuk berbagi rasa, untuk mencoba menghayati apa yang sedang terjadi. Hari ini kita diingatkan tentang seberapa terasingnya kita satu dengan yang lain. Suami istri ada selalu bersama-sama, tapi sibuk dengan ambisi, dengan target hidup masing-masing, sampai tidak tahu lagi bagaimana harus saling berbicara, bagaimana mendengarkan apa yang pasangan kita sedang alami. Menjadi orang yang tak terlihat itu sangat tidak enak. Menjadi alien di dalam rumah itu sangat menyakitkan. Kadang-kadang suami istri duduk bersama, masing-masing konsentrasi pada apa yang sedang menjadi targetnya, melalui gadget-gadget yang membuat komunikasi menjadi dingin dan hambar. Lalu ketika pasangan yang satu memberi komentar, tidak ada jawaban, tidak terdengar, seakan-akan sesuatu yang tidak hadir, padahal hadir. Padahal dia cuma ingin berkata, ayo sharing apa yang kau lihat dan apa yang saya lihat. Menonton TV, tidak usah jauh-jauh, tidak usah modern-modern, menonton TV. Lalu kita memberi komentar dan pasangan kita menjawab apa? Seakan-akan nothingness. Apa yang menjadi cerita kita kadang-kadang terasa mengganggu. Sebab ia sedang asyik dengan dirinya sendiri, pikirannya sendiri, dan perasaannya sendiri. Maka biarlah refleksi kita bersama tentang pertanyaan, maukah engkau sembuh? Nothing human is alien. Juga mengacai diri kita. Adakah kita seringkali menolak diri sendiri? Menganggap diri kita adalah makhluk asing. Kita ingin menjadi sesuatu yang lain. Menerima diri, meramahi diri, menjadi sesuatu yang menyakiti kita. Dan ini bagian yang paling sakit. Orang yang menolak dirinya sendiri tidak bisa masuk ke perasaan orang lain. Tidak apa dengan keadaan kita. Tidak ada yang salah karena Tuhan menciptakannya baik. Bahwa ada orang lain yang lebih sukses, lebih unggul, lebih diterima orang, itu bukan persoalannya. Persoalannya apa kita menghargai diri kita. Maka jangan terasing dengan diri sendiri. Jangan terasing dengan anggota keluarga kita. Jangan terasing dengan peristiwa-peristiwa di sekitar hidup kita. Mari masuk ke dalam tangisan orang lain. Lalu beri apa yang menjadi tekad bagian yang kedua dari compassion heart. Satu keberanian, satu semangat untuk meringankan bebannya. Sebab empati
tanpa dorongan untuk meringankan beban orang itu, akan berakhir dengan perenungan sesaat saja dan hilang. Tapi kerinduan untuk menggerakkan diri, masuk bersama dengan keberadaannya, dan kita berkata, mari kita ringankan derita itu. Cium dan peluk orang tua kita yang lanjut usia. Dia membutuhkannya. Bilang sama dia, dulu mama juga peluk aku, dan aku ingin memelukmu. Peluk anak-anak kita yang masih kecil. Anak-anak kita yang remaja waktu dia menangis dan merasa kalah dalam persaingan individual. Atau anak-anak kita yang bahkan sesudah dewasa masih membutuhkan sapaan yang kita tawarkan kepadanya. Apa kabarmu hari ini? Apa semua baik-baik saja? Mari masuk ke hidup kita. Semua akan jadi lebih manis ketika kita tidak hidup di antara orang-orang yang ada tetapi tidak kita lihat, atau terasing dengan diri sendiri. Membuat hidup ini semata-mata hanya bisa melihat diri, menjadikan sebuah hidup yang sepi. Apa yang kita nikmati, saudara? Seakan-akan orang-orang di sekitar kita itu bukan human lagi. Mereka human. Mereka butuh bersama dengan kita, kadang kita yang butuh untuk dimengerti, diterima, dilihat kita hadir. Dan kalau begitu, hidup seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Angkat tilangmu dan jalan. Keberanian untuk keluar dari keterpurukan. Ketika ada orang yang paham bahwa kita bukan alien, tapi kita adalah human being. Tuhan memberkati kita. Amin.